lumayan sering ya. Tapi sudah ada grup motor, ada grup makan, ada grup basket, ada grup hangout. So it's a good place to be. Cuma yang sering ditakuti cuma istri saya gitu. Karena dia udah tahu kalau saya ke Bali pasti nyarinya babi. So I want to share something. Saya mau bagikan firman Tuhan pada pagi hari. Judulnya plug-in atau tertanam bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya ada satu kata lagi adalah radikal. Kata radikal itu adalah dari satu kata sebenarnya tertanam gitu ya. Radikal itu bukan sejenis ban, itu radial gitu ya. Tapi radikal itu artinya adalah tertanam, plug-in gitu ya. Kita semua perlu dan Tuhan mau kita semua tertanam gitu ya. Jadi kita akan belajar mengenai hal ini, tapi sebelumnya kita boleh berdoa dulu. Bapak Tuhan, sekali lagi terima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami tahu kami di sini oleh karena kasih karunia-Mu. Kami tahu kami di sini oleh karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku merendahkan hati untuk mengerti bahwa bukan kepandaian seseorang yang berkata-kata yang selalu bisa menjamah umat-Mu, tapi selalu oleh karena firman-Mu dan roh-Mu Tuhan. That's why I surrender to you, aku berserah padamu Tuhan dan result belongs to you and your people, Lord Jesus God. Terima kasih sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu cerita di Alkitab mengenai seseorang yang bernama Yosua. Yosua chapter 10, pasal 10, 7-8 dikatakan begini. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan pada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak ada seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Jadi pertama Yosua mendengarkan suara Tuhan dan Tuhan berkata bahwa jangan takut kepada musuhmu. Karena aku menyerahkan mereka kepadamu, tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Jadi Tuhan sudah menjadikan suatu kemenangan. Pertama saya membahas adalah plug-in into the word. Kita tertanam di dalam firman Tuhan. Yang perlu kita dengarkan adalah suara Tuhan. Believe what the word said, not what the world say. Percaya apa firman Tuhan, bukan apa kata dunia. Karena dunia selalu menggambarkan sesuatu hal yang sangat berbeda dengan firman Tuhan. Right? Firman Tuhan mengatakan kalau diberkati, memberi. Dunia mengajarkan kalau mau dapat duit banyak, jangan banyak-banyak ngasih nyumbang. Itu dunia orang lebih lah gitu ya. But the word of God is very different, selalu berbeda, bertolak belakang dengan dunia. Nah kita mau belajar percaya pada apa yang firman Tuhan katakan. Maka itu waktu Tuhan Yosua melakukan hal itu, pertama dia mendengarkan suara Tuhan dan dia mulai melakukan. Percaya pada apa yang firman Tuhan katakan. Penting sekali untuk kita mengerti firman Tuhan. Roma 10:17-21 dikatakan begini. Kalau saya ngomong kecepatan tolong dikedipin atau dikasih tangan gitu ya. Kadang-kadang saya suka lupa ngomongnya. Karena saya memang suka ngebut. Jadi ngomong juga suka ngebut kadang-kadang. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi aku bertanya apakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia. Dan berkata mereka sampai ke ujung bumi. Tapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Oke, pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku pada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Jadi Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Itu seringkali kita bahas gitu ya, seringkali kita dengarkan. Tapi cerita ini mengatakan bahwa bangsa Israel ini sudah mendengar tapi hatinya jauh. Jadi kita taat itu pada firman Tuhan gak cuma bicara mengenai mendengarkan, iman timbul dari mendengarkan, tapi bicara mengenai hubungan. Ada satu hubungan yang dibangun. Oke? Iman itu bukan kalau percaya terjadi. Tapi iman percaya pada apa yang sudah terjadi. Iman bukan kalau kita diselamatkan Tuhan baik. Kalau enggak, Tuhan itu baik apapun yang terjadi. Itu iman gitu ya. Jadi saya masih ingat satu saat. Dulu saya tinggal di apartemen, lantai 34.
waktu gempa bumi di Taman Anggrek di Jakarta, waktu gempa bumi ribet gitu ya. Karena saya harus turun pakai tangga 34 lantai sambil gendong anak saya. Jadi saya tinggal di lantai 34 dan kalau biasa rutinitas kita pagi adalah saya turun, naik lift, turun ke bawah, ambil mobil, jemput istri dan 2 anak saya di lobi, setelah itu drop anak saya 1 di sekolahan dia, dan setelah itu drop istri saya dan anak saya di sekolahan mereka. Mereka bukan sama-sama sekolah, bukan. Istri saya gurunya, anak saya muridnya. Setelah itu saya ke kantor kerja, itu rutinitas saya gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan pagi. Jadi satu pagi saya pergi, mau ambil mobil, waktu saya turun, istri saya kasih 2 apel. Ini, ambil apel itu. Maksudnya apa? Ya supaya kamu perutnya kenyang. Saya tahu maksudnya supaya saya nggak cari bakmi habis itu. Ya udah, saya ambil 2 apel, naik masuk lift. Nanti 34. Saya mulai bersendar di lift, mulai makan apel itu. Washington apel enak manis. 2 terbuka. Terus masuklah 1 anak dengan susternya. Masuk anak umur 2 tahun, 3 tahun, anak perempuan kecil. Udah masuk di situ, terus liftnya kan turun, buka sebentar. Nah saya lagi bersendar makan apel, saya lihat muka anak itu ngeliatin apel saya, dia pengen apel saya. Anak kecil kan kelihatan kalau pengen ya, nggak kayak kita. Dia lihat apel saya udah. Nah itu saya tahu dia pengen apel saya. Nah saya punya 2. Jadi apa yang saya lakukan? Aku punya 2, kamu nggak punya? Nggak begitu, nggak. Nggak. Tapi saya tawarkan dia, ya udah, dek mau nggak ambil nih apel 1 lagi? Silakan diambil, itu 2. Nah dia ngelihat apel saya. Dia ngelihat saya, kalau sinetron kan pindah-pindah gitu ya, muka apel, muka saya gitu ya. Tapi dia nggak berani ambil. Saya bilang ambil aja nggak apa-apa. Suster udah bilang, tuh udah dikasih ambil aja. Dia nggak berani, dia malah ngumpet di belakang susternya. Sampai turun pun dia nggak ambil apel saya. Kenapa? Kenapa? Kenapa dia nggak mau ambil padahal udah dikasih? Hah? Kenapa? Malu? Apalagi? Takut, saya baik loh. Apalagi? Hah? Orang asing. Karena dia gak kenal saya. Kalau itu anak saya, boro-boro saya tawarin dah. Dad aku mau, langsung diambil 1. Yang saya gigit pun bisa diambil sama mereka. Kalau itu anak saya. Kenapa? Karena anak saya tahu kalau mengenai makanan, saya gak pernah, pokoknya apapun yang di meja saya, mereka bisa ambil. Mereka udah tahu dari dulu. Makanya kalau pesen makanan ya, kalau dia salah pesen, dia pasti datang ke meja saya. Dan ini anak cobain, dia taruh meja saya, makanan saya diambil sama dia. Dan saya udah tahu itu pasti gak enak buat dia. But the thing is, they know me. Jadi ada satu hubungan terbentuk. Iman itu berkata bahwa kita gak cuma, tapi kita mulai mengenal Tuhan kita. Karena Israel membuktikan bahwa, loh mereka berjalan di tengah-tengah mujizat pun mereka tidak bisa atau bahkan hatinya bebal. Firman Tuhan katakan, kurang apa Israel? Kita berpikir mujizat bisa memenangkan orang. Enggak loh. Buktinya di Alkitab. Kurang apa Israel? Dilepaskan daripada Mesir, mujizat terjadi, Laut Merah terbelah, jalan pagi siang dipimpin tiang awan supaya gak kepanasan, malam ada tiang api supaya gak kedinginan, lapar dikasih mana, lapar lagi dikasih burung, kasih daging, dan mereka masih komplain, oke? Mungkin kalau udah dikasih babi stop komplain, saya gak tahu, tapi mereka masih komplain terus. Mujizat tidak membuktikan, bahkan pada waktu Musa naik ke gunung mereka masih tega-teganya bangun lembu emas untuk disembah. That's how it is. Jadi mujizat tidak membuat kita berbalik kepada Tuhan. Maka itu iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan, tapi tidak bicara mengenai hal itu, tapi ada suatu hubungan yang terbangun karena ada satu iman. Ada satu hubungan yang terbangun. Oke. Jadi ketaatan, jadi Alkitab mengatakan bahwa kita percaya pada apa yang firman Tuhan katakan. Karena kita percaya pada siapa yang berkata. Right? Siapa yang berkata? Kalau saya ngajak misalnya saya ngajak ya, yuk kita makan abis ini. Makan apa? Bigul. Semua mau ikut gak? Percaya gak? Percaya gak? Percaya. Tapi kalau saya bilangnya, yuk kita makan abis ini kemana? Ke restoran vegetarian, gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya kan? Ada yang percaya? Gak mungkin, Pastor Herman ngajaknya makan vegetarian.
Padahal saya vegetarian, second degree tapi. Second degree vegetarian, maksudnya apa? Saya cuma makan binatang yang makan sayuran. Anyway, kenapa kalau saya ngajak makan babi semua pada mau percaya? Karena mereka mengenal siapa saya. Oke? Okay? How when God said something and we believe, why? Because we know siapa yang ngomong. Jadi ada satu hubungan yang terbentuk dan kita mulai belajar percaya planted in the word, di dalam firman Tuhan. Oke? Okay? Kedua, karena itu ketaatan datangnya daripada kasih dan kasih datangnya daripada pengampunan. Yohanes 14:15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menaati segala perintahku," gitu ya. Dan Lukas 7:47, "Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih, tapi juga orang yang sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih." So I just want you to understand bahwa kalau kita mengerti kita diampuni, kita akan belajar untuk mengasihi. Dan kalau kita mengasihi, kita akan taat pada Tuhan. Oke, okay? Waktu kita mengenal Tuhan yang begitu besar, dia mengampuni kita, dan setelah itu kita mengenal, karena kita diampuni, kita boleh mengenal kasihnya daripada Tuhan, dan setelah itu kita mulai taat. Firman Tuhan itu kebalik loh. Dia buat kita mengalami suatu hal dulu, baru percaya, dan setelah itu kita mengalami perubahan. Ketaatan itu adalah buah daripada kasih. Dan kasih itu datangnya daripada pengampunan. Ada satu cerita di Alkitab mengenai seorang tokoh yang kita kenal, seringkali kita kenal. Orangnya pendek. Namanya siapa? Siapa? Kenapa kalau orang pendek pasti Zakius? Emang yakin zaman dulu yang pendek cuma Zakius gitu ya? Ya betul, tapi ceritanya Zakius. Jadi Zakius adalah seorang yang pendek yang mendengar suara Tuhan. Zakius ini bukan orang favorit. Dia tidak disukai oleh banyak orang. Dia tidak disukai oleh Yahudi dan tidak juga disukai oleh orang Romawi. Kenapa? Karena dia kerjanya jadi pungut cukai yang suka ngambil pajak. Ya, sini ada yang kerja di kantor pajak? Ada? Biasanya kan kalau kantor pajak datang kita udah bete sendiri kan. Aduh, datang lagi, kurang begitu. Ini Zakius. Kenapa dia nggak disukai orang Romawi? Karena dia orang Yahudi. Kenapa dia nggak disukai orang Yahudi? Karena dia ngambilin duit Yahudi dikasih ke Romawi. Makanya he was a loner, dia sendirian, nggak ada yang suka. Nah dia dengar mengenai Yesus. Dan waktu dia dengar Yesus mau datang, waduh, dia pengen banget ketemu Yesus, dia pengen banget lihat Yesus. Orangnya pendek, banyak orang, dia loncat-loncat gitu nggak bisa ngelihat gitu ya. Teman-teman yang pergi ke konser gitu, kalau depannya orang tinggi-tinggi kan begitu kan, loncat-loncat pengen ngelihat gitu ya. Gak kelihatan, gak bisa ngelihat. Karena dia pendek. Setelah itu apa yang terjadi? Dia naik ke pohon arah untuk melihat Yesus. Yesus melihat Zakius, langsung bilang, "Zakius, turun sekarang, aku mau makan di rumahmu." Kenapa Yesus ajak makan? Kenapa Yesus ajak makan? Ayo. Kalau Yahudi, semua aktivitas itu banyak dilakukan lagi makan. Pengajaran lagi makan. Bahkan pada waktu Yesus lagi akan perjamuan kudus, zaman dulu bukan kayak kita perjamuan kudus sekarang loh. Perjamuan kudus itu benar-benar full meal, makan perjamuan kudus. Minum wine, makan roti, makan benar-benar makan gitu ya. Jadi, tapi kalau mereka makan, kalau nggak dekat nggak bisa makan bareng. Oke, nggak bisa dekat, kalau nggak dekat nggak bisa makan bareng. Saya punya keluarga, tadi saya baru cerita gitu ya. Saya punya keluarga dari pihak papa tinggalnya di Hong Kong. Satu saat saya ngajak teman-teman waktu itu masih kuliah ke Hong Kong, pas diajak makan sama keluarga saya. Kita datanglah makan di keluarga saya. Semua punya satu nasi, Chinese kan, semua punya sumpit. Jadi makan nasi, ambil sayur gitu ya, biasa lah ya, pakai sumpit gitu. Itu masih biasa. Tapi yang nggak biasa adalah begini, cara kita makan. Supnya cuma satu mangkok besar di tengah. Semua orang punya sendok. Jadi siapa yang makan sup? Langsung. Ini kenapa? Karena kita dekat, sharing iler. Habis makan ambil lagi sama. Nah teman saya dua nggak bisa makan begitu.
Karena kita blok. Waduh, dia nggak bisa melakukan hal itu. Nah, karena kita keluarga, kita udah dekat, ya kita makan. Yahudi begitu juga, mereka cara makan karena itu kalau nggak dekat mereka nggak bisa makan bareng. Waktu Yesus bilang, aku mau makan bersama kamu, udah bicara mengenai kedekatan. Jadi Zakius pertama kali adalah diterima dulu. Aku tahu, Zakius bilang saya orang berdosa. Yesus bilang aku tahu. But you still belong to me. I'm your friend, gue mau tetap temenan sama kamu. Orang berdosa tetap mau temenan sama kamu. Karena dia diterima apa adanya, dia mulai percaya pada Tuhan. Oke? Karena diterima apa adanya. Dia mengalami yang namanya mungkin gak bisa sebut pengampunan, tapi dia diterima apa adanya. Tuhan gak bilang, lu ya kalau mau ketemu gua nih, mau makan sama gua, lu beresin dulu hidup lu, balikin dulu tuh uang yang lu korupsi. Gak begitu Tuhan. Gak begitu. Itu seringkali kita. Kalau melakukan sesuatu untuk Tuhan, beresin dulu. Masalah hidup kita gak akan pernah beres sampai kapanpun juga. Ada sih yang hidupnya udah beres, 100% beres. Ada. Saya aja enggak. Hidup kita gak akan pernah beres 100%. Dalam kehidupan kita selama kita hidup di daging ini, kita akan mengalami masalah. Tapi Zakius, Tuhan cuma bilang, aku mau makan di rumahmu. Zakius diterima apa adanya, setelah itu dia percaya. Percaya because of unconditional love. Gitu ya. Setelah itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia mulai taat, behavior dia berubah. Dia bilang apa? Tuhan, you know what? Aku udah ngambilin banyak duit nih. Aku kembalikan bahkan 4 kali lipat. Saya nggak tahu gimana caranya, hitungannya saya nggak masuk, tapi dia mau kembalikan 4 kali lipat daripada apa yang dia ambil. Jadi behavior dia berubah karena dia sudah diterima. Seringkali kita diajarkan, kamu harus berubah supaya diterima. Enggak loh, Tuhan nggak begitu. Tuhan terima kamu apa adanya. Mau berubah, nggak ada masalah. Tuhan tetap terima kita. Tapi karena kita diterima apa adanya, kita mengalami pengampunan, kita percaya dan mulailah ada yang namanya perubahan. Obedience comes because you experience forgiveness. Then you start to fall in love, mulai mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mengampuni kita. Dan setelah itu baru kita mulai taat di dalam melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi kita perlu planted pertama di dalam firman Tuhan. Kedua, kita mulai plug-in di action, mulai melakukan sesuatu, mulai bertindak sesuai dengan apa yang kita percaya. Yosua 10:12-14. Lalu Yosua berbicara pada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu pada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa ini membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis di dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Yosua memerintahkan matahari berhenti, tidak terbenam. NASA membuktikan ada 1 hari hilang di dalam dunia ini. Itu kata NASA. Researchnya saya ada tapi saya nggak bawa di sini. NASA mengatakan ada 1 hari hilang. Hilangnya kemana pertama ini? Hampir sehari. Terus kedua pada waktu Tuhan menggeser bumi sekitar berapa degree. Nah itu komplit 24 jam hilang 1 hari di dalam bumi ini. Tapi Alkitab menjelaskan apa yang terjadi gitu ya. Jadi gini, maksudnya apa? Pada waktu kita mulai melakukan apa yang Tuhan mau perintahkan, when we start to obey God, there will be miracles. Kita kadang-kadang ngubernya miracles-nya dulu. Miracles datang daripada hasil, daripada ketaatan. Kita lihat semua, baca semua Alkitab. Mereka yang mengalami mujizat sebelumnya apa? Karena mereka taat mendengarkan firman Tuhan, maka itu mujizat itu terjadi. Ada satu cerita menarik. Markus 6. Panjang ayatnya, tapi saya bacakan aja. Ceritanya mengenai Yesus pada waktu setelah mengajar, banyak orang datang dan biasanya habis dengar khotbah orang itu lapar. Ya apa enggak? Ya kan? Biasanya habis gereja kita udah mikir habis ini mau makan di mana. Itu dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah.
Oke, nggak ada tuh yang habis gereja, yuk kita Bible study, nggak ada. Biasanya habis gereja, kita makan di mana habis ini? Itu yang terjadi, gitu ya. Markus 6, 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segera datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Lalu Yesus mendarat, melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi. Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar itu. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka padanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk mereka memberi mereka makan. Tapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Enggak meriksa, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan pada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikan kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Oke? I want you to imagine this. I think I share this in the second service. Tapi 5 roti dan 2 ikan, apa yang terjadi? I think Jesus is a very good partner. Kenapa? Modalnya kecil, untungnya gede. Gimana 5 roti dan 2 ikan menjadi lebih daripada 5.000 fish burger? Saya nggak tahu how it happened, but that's what happened gitu ya. Roti dan ikan, fish burger lah kurang lebih begitu. 5 roti dan 2 ikan, dan itu yang terjadi gitu ya. Jadi waktu mereka lapar, Yesus bilang mereka lapar, kasih makan lah gitu ya. Mereka bilang ini kebanyakan orangnya, gimana caranya kasih mereka makan gitu ya. Ya udah pokoknya tanya adanya apa. Nah saya percaya ada orang yang bawa makanan lebih daripada cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi mungkin ada yang bawa bakpao, ada yang bawa babi guling, saya nggak tahu. Pokoknya ada yang bawa sesuatu yang lain. Tapi mereka pikir gue cuma segini dibagi 5.000 orang. Ini bukan 5.000 orang, 5.000 laki-laki, 5.000 kepala rumah tangga. Jadi kalau dia bawa semua menikah, bawa 1 istri udah 10.000. Kalau ada anaknya 1, udah 15.000. Saya nggak tahu jumlah exactnya, tapi 5.000 kepala rumah tangga yang ada di sana. Oke, dan yang terjadi, akhirnya disuruh udah kumpulinnya adanya apa? Cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Yang mau ngasih cuma 5 roti dan 2 ikan. Setelah itu Tuhan bilang apa? Bagi-bagikan kepada, bikin grup. Saya mau Anda bayangkan kalau Anda murid Yesus. Apa yang Anda lakukan? Coba ya, kalau Anda murid Yesus. Sini siapa yang murid Yesus? Oke. Anda berpikir apa yang terjadi di dalam cerita itu? 5 roti dan 2 ikan dibagi jadi berapa? Hah? Dibagi jadi berapa? 5.000. Dibagi jadi berapa? Oke, dibaginya jadi berapa? Sisanya masih 12 bakul loh. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan katakan Tuhan berdoa, Tuhan memecah-mecahkan dan dibagikan kepada murid-muridnya. Jadi dibaginya 12, bukan 5.000. Miracle saya mau kasih tahu begini, mujizat itu tidak terjadi di tangan Yesus. Terjadi di tangan muridnya. Makanya saya bilang kalau Anda taat, baru it's not, saya maunya kalau saya jadi murid Yesus, saya bayangin ya, udah dikumpulin nih grup 50, 100, 50, 100, 50, 100, Tuhan kasih 5 roti dibagi 12. Enggak even setengah. Kluk, seimpet bahasa Jawanya. Sedikit kan? Ya apa enggak? Iya kan sedikit doang. Terus 2 ikan dibagi 12. Ya gue cuma dapat buntutnya.
Ada yang dapat kepalanya, ada yang dagingnya. Amin. Ini 5 roti 2 ikan dibagi 12 di tangan muridnya. Sekarang Yesus bilang sama muridnya, kamu kasih makan mereka. Stres lah kalau kamu jadi muridnya. Tuhan bercanda Tuhan. Ini gua sendiri aja kagak cukup. Tuhan minta saya untuk membagikan pada yang ada di sana. Kalau Anda jadi murid Yesus, stres nggak? Stres nggak? Bukankah itu yang terjadi pada waktu Tuhan buat perintah, kadang-kadang kita, Tuhan yang benar Tuhan, benar gak nih? Ini yang terjadi. Alkitab katakan Tuhan berdoa membagikan kepada murid-muridnya, bukan kepada 5.000 orang itu. Saya maunya nih 5 roti 2 ikan didoain, jebret, blus, jadi banyak, aduh aman. Ini gak begitu. Dia kasihnya kepada murid-muridnya. Dan muridnya harus membagikan kepada. Kalau saya datang ke 50 dulu. Dan saya nggak mau cari datang kepada yang kurus. Karena yang kurus biasanya kalau lapar makannya banyak. Mending cari yang gemuk, kenapa? Sarapnya udah banyak. Saya bingung. Ini kalau Tuhan suruh bagi, aduh grup yang mana nih? Grup yang ini aja deh. Terus dibaginya berapa banyak? Sedikit. Ini aku kasih dikit ya. Aku kasih dikit, sepotong aja roti. Terus dikasih lagi sepotong roti gitu ya. Aku tahu nggak cukup tapi ya udahlah gitu ya. Roti dibagi, dan mereka mulai berjalan. Pada waktu mereka melakukan hal itu baru, kenapa nggak habis-habis ya ini ya? Malah tambah banyak. Di sini udah banyakan. Oh ini banyakan deh. Ini kan gitu. Oh ini kasih lagi, masih tambah banyak. Dia balik lagi ke sini. Tadi kan cuma dapat dikit kan. Ini gue kasih lagi. Dan mulai terjadi. Kenapa mau jadi terjadi di tangan murid-muridnya? Karena mereka taat mendengarkan firman Tuhan. Waktu Tuhan suruh dia membagikan makanan, mereka bagiin. Hal yang impossible, but they did it. Mereka lakukan. Baca Alkitab, gak pernah tuh. Tuhan doakan Bruce jadi 5.000, enggak. 5 roti, 2 ikan, Yesus mengucap syukur dan dibagikan kepada murid-muridnya yang 12 orang. Setelah itu murid-muridnya yang membagikan kepada orang-orang itu. Satu saat waktu saya masih jadi satu manajer daripada satu perusahaan, ada suatu acara besar dan salah satu yang datang adalah Menteri Pariwisata. Kebetulan waktu itu saya kerja di satu kapal pesiar Indonesia, di back office-nya, di marketingnya. Dan ada satu event besar sekali gitu ya, jadi yang datang adalah Menteri daripada Empar Postal zaman itu. Dan itu bulan Desember musim hujan. Kebetulan bos saya juga orang percaya, saya juga orang percaya kebetulan. Terus dia tanya, ini gimana mau ada yang gini? Karena saya kan yang pegang. Tuhan udah bilang, udah percaya Tuhan aja. Pakai pawang hujan gak? Saya bilang gak usah. Gitu ya, gak usah, percaya Tuhan pasti gak hujan. Tapi ini musim hujan, tapi percaya Tuhan. Terus bos saya bilang, ya udahlah terserah kamu karena kamu ketuanya kamu yang ngatur. Nah saya waktu melakukan hal itu, saya juga ragu. Kenapa? Karena mendung. Berapa hari hujan. Akhirnya saya bilang sama anak buah saya, udah sewa tenda aja, kita pasang tenda juga. Kita nggak pasang pawang hujan, tapi kita pasang tenda. Mau taat tapi setengah-setengah. Berjaga-jaga, gitu ya. Ya udah, mulai pasang tenda gitu dan mulai berdoa Tuhan jangan hujan ya Tuhan gitu ya. Acara mulai jam 5 sore. Tenda mulai set sekitar jam 3 sore. Tendanya besar, antara pintu masuk sampai ke kapal pesiar itu ada jarak lumayan jauh, maka itu pasang tenda supaya mereka bisa jalan tengah. Pasang tenda kurang lebih 2,5 jam, karena tendanya besar. Acara jam 5. Jam 3 udah set semua, saya udah tenang, paling gak udah ada tenda. Terus waduh mendung, bener-bener mendung, anginnya gede. Dalam hati saya, untung gue pasang tenda. Tadi katanya mau percaya Tuhan, tapi ini you know what happened? 4.30, anginnya besar, tendanya terbang, segede gitu tendanya terbang, serius, blus, ya ampun, selesai sudah. Tendanya terbang, plan B saya nggak jalan, jadi apa yang harus saya lakukan? Saya masuk ke ruangan, di kapal, satu ruangan saya berdoa, saya bilang Tuhan, ampuni aku. Mau punya iman tapi setengah-setengah. Percaya gak hujan, tapi pasang tenda.
gitu ya. Ampuni aku, saya bilang gitu. Saya bilang kalau aku dipermalukan silakan. Tapi saya bilang jangan sampai kamu yang mempermalukan, ya sudah. Saya berdoa, saya minta Tuhan gitu ya, berdoa mulai gitu ya. Dan itu apa yang terjadi? Menteri datang, saya datang sebelah dia, berjalan sebelah dia, dia melihat. Kalian berani juga ya, kayak begini gak pasang tenda. Dalam hati saya, udah Pak, Bapak kagak tahu aja diterbangin jam 4.30 tadi. Gitu. Dan what happened, semua berjalan dengan baik, acara selesai kurang lebih 7:15, menteri balik, tamu balik, 7:30 jedret hujan. The point adalah begini, saya mau taat tapi setengah-setengah. Tuhan gak kasih, saya taatnya setengah-setengah. Makanya my plan B diterbangin sama Tuhan. Nggak ada tenda lagi, selesai sudah. Jadi saya ngelihat langit mendung dan itu semua. Satu-satunya harapan saya bukan di tenda, tapi percaya pada Tuhan. Help God, bantu. Kalau kita baca firman Tuhan, Joshua ini taat. Bahkan mujizat itu waktu dia taat, dia mendengar suara Tuhan, udah kamu perang, gak usah takut, dan dia perang. Dan harinya kurang, gak cukup untuk berperang. Dia perintahkan matahari diam. Dan itu terjadi. You need to take action. Amen. Dalam kehidupan kita melangkah aja gak apa-apa. Berani melangkah daripada apa yang Tuhan katakan. Alkitab katakan di Yohanes 1:12, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Faith, iman itu is not about you, but it's about Him. Bukan mengenai kita, tapi mengenai Dia. Itu iman. Bukan mengenai kita, mengenai Dia. Tadi saya bercanda gitu ya. Tadi kan dikatakan, ada yang pernah ngelihat muka yang gak pernah diterima gak? Ada lihat muka baru yang gak pernah lihat sebelumnya gak? Di sini. Tadi saya Pak Mas Steve bercanda, saya pasang begini, ini muka baru tuh. Tuh. Gak pernah lihat kan dia di gereja sini? Dia ganteng gak? Siapa yang percaya dia ganteng? Bukan saya, dia. Coba kita lihat lagi. Kok hilang? Ganteng gak? Hei. Hah? Sama saya gantengan mana? Ada yang bilang dia gak ganteng? Ada yang bilang dia gak ganteng? Maksud saya begini loh, lu percaya dia ganteng atau gak percaya, dia tetap ganteng. It's not about what we believe, but it's about Him. God is the same thing, kamu percaya dia baik gak baik, Tuhan itu baik. Kamu percaya dia mengasihi kamu gak mengasihi kamu, dia mengasihi kamu. It's not about us, it's always about Him. You can believe something else, kamu bisa percaya hal yang berbeda, it's okay. But God is good, Tuhan itu baik. Tuhan sayang sama kamu, kamu gak percaya, Tuhan tetap sayang. Kadang kalau kita punya anak kecil ya, kalau kita masih kecil kan kadang begitu kan. Karena dia gak dapat apa yang dia gak mau, terus you don't love me. Sini orang tua pernah mengalami hal itu? Pernah? Yang punya anak teenager? You don't love me. But the point adalah it doesn't matter what they believe, apapun yang mereka percaya, orang tua kalau sayang. Just because they don't get what they want, gak berarti bahwa kita gak sayang anak kita. Kalau kita gak dapat apa yang kita gak mau, gak berarti bahwa Tuhan itu gak sayang sama kita. Tuhan gue mau cowok itu gak dapet, Tuhan lu gak sayang sama gue. Bentar dulu. Gak begitu cara kerjanya. Mungkin cowok itu gak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mungkin aja. Terus kita suka ngancam-ngancam Tuhan kan. Tuhan, kalau kamu Tuhan, jadikan dia pacarku. Terus kita berpikir surga panik, Tuhan bilang panggil malaikat, sini. Ini ada orang yang gak percaya sama gue nih. Gimana caranya supaya mereka percaya? Udah kasih cowok, jedret jadian, kamu Tuhan. Gak begitu. God is God, doesn't matter what. Apa yang terjadi, Tuhan adalah Tuhan. Maka itu, iman itu bukan karena siapa kita, apa yang kita percaya, tapi karena siapa Dia. Oke, yang terakhir.
Oh belum. Faith is not doing too much but surrender much. Bukan melakukan banyak hal tapi mulai banyak berserah gitu ya. Kita terakhir adalah plug into the community. Mulai tertanam di dalam komunitas. Yosua 10:22-25. Kemudian berkata Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukannya oranglah demikian, kelima raja itu dikeluarkan dari gua. Dibawa kepadanya Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yahmud, Raja Lakis dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul berkata pada para panglima tentara yang ikut berperang kepadanya bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu, lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah yang akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Maksudnya begini, Joshua was the only one, satu-satunya mendengarkan suara Tuhan. Dia mendengarkan janji Tuhan. Tapi dia gak stop di situ. Dia mau teman-teman dia, tentara dia juga mengalami dan melihat janji Tuhan itu terjadi. Kenapa kita butuh komunitas? Karena kita bisa belajar dari yang lain, apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kita bisa membagikan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita pada yang lain. Sehingga mereka boleh percaya pada Tuhan. Komunitas is not social gathering. Berkumpul ya udahlah ya, kumpul gitu. No. It's about sharing and receiving. Belajar dari satu sama lain. Tuhan lakukan apa sih? Apa yang kita bisa belajar di satu sama lain? That's community. Maka itu Tuhan mengatakan tertanam di dalam komunitas. Gereja itu bukan apa yang kita pikir. Kalau kita berpikir gereja cuma hari Minggu, ya, it's not. Yang disebut gereja zaman dulu adalah cara hidup orang percaya. Cara hidupnya itu disebut gereja. Bukan ibadah setiap hari Minggu itu gereja. Bukan. Cara hidup orang percaya itu yang disebut gereja. Cara hidupnya gimana? Mereka berkumpul setiap hari. Mereka saling menguatkan. Mereka saling sharing. Bahkan ada yang rela menjual miliknya untuk membantu satu sama lain. Itu yang disebut gereja zaman dulu. Halo? Kita perlu komunitas. Kenapa? Karena kita bisa belajar untuk melihat. Wow. Tuhan luar biasa ya dalam kehidupanmu. Dan kita juga bisa belajar membagikan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita pada satu sama lain. Joshua gak mau dia cuma mengalami Tuhan sendirian. Dia panggil semua. Look, you need to experience this. Ini janji Tuhan pada kita semua. Ayo, percaya sama Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah. Karena Tuhan bersama dengan kita. Itu yang Joshua lakukan. This is why we need community. It's not about social gathering, kumpul yuk. Makan, ya gak apa-apa sih makan. Tapi it's not only about that. Tapi mulai menguatkan satu sama lain, mulai sharing apa yang Tuhan lakukan. Karena in your life, dalam kehidupan kita, setiap daripada kita, Tuhan mau melakukan suatu hal. Gak ada di antara kita dipanggil jadi orang biasa, gak ada. Semua daripada kita, Tuhan punya rencana. Amen? Tuhan punya rencana. Kita ini semua punya rencana. Kehidupan kita seharusnya dan pastinya waktu kita berjalan bersama Tuhan akan menghasilkan buah dan buah itu tetap dan itu janji Tuhan. Your life has purpose. Your life is useful. Itu yang Tuhan katakan. This is why we need community. Amen? It's not about this. Worship team udah masuk. Worship team is not about apa yang mereka lakukan hari Minggu. Tapi apa yang kita lakukan di hari-hari biasa. Are we worshiping God di hari-hari biasa. Sehingga minggu ini cuma keluar daripada apa yang kita lakukan di hari biasa. It's not about that. But church is about that. Joshua peduli dengan orang-orangnya. Dan dia mau orang-orangnya mengalami Tuhan juga. Mengalami janji Tuhan. Melihat janji Tuhan. That's why plug into the community. Dalam satu komunitas. Di mana kita bisa belajar. Saling sharing. Pertama, tertanam di dalam firman Tuhan. Kedua, mulai melakukan action. Ketiga, kita perlu komunitas. Sekali lagi, pertama, tertanam di dalam firman Tuhan. Kedua, mulai karena kita mendengarkan firman Tuhan, kita mulai melakukan firman Tuhan. Dan waktu kita melakukan, kita bagikan ke dalam
komunitas kita. Kehidupanmu akan menghasilkan buah. Amin. Yuk kita berdoa. Thank you Lord. Wah sambut terlebih besar, Tuhanku terlebih